Halo guys, balik lagi dengan gua Mike. Kali ini gua kedatangan keyboard Gasketmon yang bener-bener Gasketmon membal abis nih keyboard nih. Dan harganya juga masih yang cukup bersahabat lah. Ini dia Voyager 65 V2 Lite. Kita mulai dari desainnya ya. Keyboard ini datang dengan 67 key, yaitu 65% ya. Size yang cukup familiar buat kalian yang pengguna TKL, tapi ya bedanya dari row F1 sampai F12 dan beberapa tombol seperti print screen itu dihilangkan tuh. Dengan case yang smoky black, sayang sih menurut gue varian kakaknya kan ada 3 ya, gak salah gue ya. Ada yang milky purple dan retro purple. Kalau masuk ke seri terbawahnya, case-nya nih ya, kayak makin lebih menarik sih menurut gue. Dari case-nya aja udah cakep gitu loh. Terus lanjut ke bagian keycaps-nya. Tentu kalau udah Voyager ya, kayak nggak mungkin ya bawaan keycaps aneh gitu. Ya, pasti dengan font yang cukup menarik ya, tanpa MLB gaming tentunya, dan ya punya warna yang cukup ngejreng dan bagus gitu, cocok gitu malah. Nah, keycaps ini juga udah varian PBT yang udah double injection juga tuh. Oh ya, keycapsnya ini gak tembus LED ya, karena PCB-nya ini short facing. Jadi kalian bisa ganti nanti ke switch apapun itu, mau itu cherry juga aman, gak ada interference. Pada bagian belakang keyboardnya kalian tuh masih nemuin ada height adjuster dan juga tempat simpan dongle ya. Tempat simpan dongle ini ada karena ini pakai case dari kakaknya kan, jadi ya sama-sama gitu. Lanjut ke konektivitas ya, seperti namanya itu light ya. Jadi ya ini konektivitas cuma satu aja, wired gitu. Karena kalau kalian mau yang lengkap, komplit ya itu ambillah Voyager 68 yang V2, gak ada light-lightnya gitu. Kabelnya ini udah braided dan udah coil guys. Jadi kalau kalian mau taruh itu jauh lebih rapi gitu. Lanjut ke varian switchnya. Gua baru pertama kali denger ini. Mereka pakai switch dari Easton dan ada 2 varian tuh yang bisa kalian pilih. Mau kalian pilih red ataupun pilih yang brown. Ya baru pertama kali sih gue denger nama switch Easton nih. Kalau kalian udah pernah denger atau udah sering nyobain switch ini, kalian boleh share di kolom komentar tuh perbandingannya bagaimana gitu ya. Dan soal switch dan stabilizer sih udah di loop tuh. Kalian bisa lihat stabilizernya bener-bener di loop yang berluber ya kan. Dan sampel gua di sini ini pakai switch red ya. Dan kalian tuh bisa dengar hasil suaranya seperti berikut. Nah, lanjut ke lebih dalam dari case ini. Pada saat gua bongkar, keyboard ini tuh memang belum ada foam ataupun silikon ya. Tapi dia tuh punya busa dan di sekeliling PCB-nya tuh ada silikon yang benar-benar bikin keyboard ini jadi membal banget tuh. Dan case-nya ini juga cukup unik tuh. Dibuka dengan baut yang biasanya Gasketmon tuh gak pakai baut kan. Tapi ini bautnya tuh bukan di PCB-nya ya, tapi dia baut ke case-nya. Terus untuk PCB-nya itu udah 5 pin hot swap dan udah short facing juga seperti yang gue bilang tadi ya. Jadi secara varian switch kalian sih bisa bebas pilih kalau kalian mau ganti switch yang bawaannya ini gitu. Dan plate ini tuh pakai yang polycarbonate. Itu mengapa suara typing feel-nya tuh agak sedikit nyaring ya, dan enak crispy gitu karena ya pakai polycarbonate gitu loh. Dan ya membal jadinya kan karena dia polycarbonate terus dikasih karet ya membal gitu. Dan terakhir kita masuk ke bagian harganya ya. Keyboard ini tuh dibanderol di 739.000. Ya menurut gua sih kalau kalian pengen banget sebuah keyboard Gasketmon yang bener-bener Gasketmon banget nih ini keyboard. Ya ini solusinya karena keyboard ini bener-bener Gasketmon banget yang membal banget gitu. Dan ini bisa jadi worth it banget buat kalian yang pencinta keyboard Gasketmon. Nah, tapi kalau kalian yang sebenarnya pengen cari keyboard aja yang enak dipakai dan konektivitas banyak tuh ya jadi concern juga sih jadi ya, karena di range harga 700-an tuh udah banyak keyboard yang wireless gak sih? Ya tapi gimana lagi? Karena si press play lagi ngepress ya untuk kenyamanan kalian mengetik. Karena kalau pakai Gasketmon lebih nyaman ya ngetiknya. Jadi ya gitu, harus memangkas beberapa fitur yang ada di kelasnya gitu. Mungkin segitu dulu untuk review gua kali ini. Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini. Kalau kalian rasa channel ini bermanfaat, kasih tau gua produk apa lagi yang kalian pengen gua bahas. Mungkin segitu dulu. Gua Mike, pamit undur diri. Bye bye.